kayaknya mungkin ada pendapat mereka lebih rancaknya tahu salah atau daripada nyo ndak pernah salah. Ayo begitu tuh. Iya Pak. Jadi ajaklah begadang di rumah. Ayang Dabi ayah mamanya kok. Pasti. Kalau nyo tahu salah bisa ndak diulang deh. Iya. Tapi kalau nyo ndak pernah salah, tibo salah sekali-sekali atau bedo negari ko. Bedo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Saluk Kreasi. Telah hadir bersama kita Datuk Mantari. Beliau adalah Ketuakan Kerapatan Adat Nagari di Nagari Lubuk Gadang. Tapeknya di Kabupaten Solok Selatan, Kecamatan Sangir. Selamat datang, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Datuk? Alhamdulillah sehat. Pak Kebastan. Iko namo juga matua. Kami kan ada namanya go Saluk Kreasi go matua. Iya. Jadi Saluk Kreasi go Kabaraja, ya baraja namo lo ke. Iya. Mencoba mendokumentasikan hal-hal yang mungkin perlu didokumentasikan terutama di bidang budaya awak kengko. Budaya awak sebagai orang Minang. Tu mangko di namo pun dia lah namanya namo Minang. Iya. Saluk. Dan Saluk ko kan dia posisi paling tinggi kalau di pakaian datuk weh. Iya. Kau pakaian matuk ko kami pinjam ah. Benar. Jadi giko matuk. Kondisi nanado hariko kami prihatin matuk. Benar. Para lu kami mungkin tidak kami sebanyak seluruh orang harusnya mulai gelisah untuk kok dapet adat kita, budaya kita, kok bisa tentu ada tarikh menarikh dan sampai akhir zaman kok bisa ada. Tapi namun pada akhirnya kini Allah mulai bantuan suindak. Iya. Tapi sebelum lebih jauh ke mungko matu Iya. Tentu kami sasaran kami anak muda matua. Tentu kami harus cerita kebatanya ke matua. Matua sebelum jadi datua tentu jadi anak muda juga dulu. Iya benar. Melalui masa muda juga. Iyalah, pasti sebagai tahapan itu pasti dilalui ya nak. Ya cerita-cerita muda matua sehingga tahu lo anak muda kok bapa matua waktu muda dulu matua. Silakan matua. Baik, terima kasih Sultan atas dari beberapa pertanyaannya dalam bentuk memotivasi dalam konten nama tadi tuh Saluk Kreasi. Saluk Kreasi gitu. Memang tapi warna Saluk Kreasi itu adalah sebuah lambang saluk mahkota seorang nenek mama di Minangkabau. Iya. Jadi baiklah sebelum pertanyaan Sultan tadi itu menyangkut Ba'a Mak Datuk sebelum menjadi datuk. Ayo. Tentu kehidupan di kampung itu mungkin sangat rindu ingin melaluinya balik, tapi mustahil bentuknya. Nak mungkin lewat waktunya betul. Kehidupan yang seperti dulu itu. Ba'a mandi bersama-sama, ada kawan semua gadang, ke tepian, kemudian basurau bersama-sama. Kadang-kadang ada juga ini masukan pulang mengaji itu yang ada tanaman-tanaman orang itulah basudai itu. Kok anu juga ya. Iya. Prawih orang kok tapanjek jo. Prawih orang tapanjek, tabu orang itu biasa itu kan. Ya namanya anak kecil kadang mencari jati diri. Iya. Ya, tapi alhamdulillah semenjak peta tumbuh hilang baganti, amanah tumbuh di bau itu untuk melanjutkan sesuai Ba'a substansi Sultan Batanyo tadi, Ba'a supaya di dalam kreasi saluk kreasiku intinya Ba'a awak yang ada itu yang tak lapuk di hujan tak lakang depannya itu indak habis ditelan masuk kan. Betul benar. Tentu hari kini ku sebagai Allah menjadi seorang nenek mama, seluruh gerak-gerik dan langkah berbicara awak tentulah diawasi.
ya kan. Jadi kalau dulu waktu muda gue, ayo sepuluh jangan muda lain gue, oh datu-datu. sama warna, yo. Mana kalau mak paru saja kan. Mana kalau kadang-kadang bagadang bagai ado yang lucu ketika waktu ado bakawan awak yang sa bondong sile semudia. Yo. Jadi kawanku agak tengah-tengah gitulah bahan namanya itu. Yo peminat. Tapi suku bakawan dia nyo. Yo. Kau mulai meningkat balil ya mana. Yo. Jadi ajak lah begadang di rumah. Ayang dambi ayam mamanya kok. Itu bukan diajaknya gue, Begadang ya. Di Japui ayam mamanya yang wak Japui ajak nyo makan bersama-sama. Setelah iku barang ko masak lah sampai ke parui masing-masing lah kanya baru disabui gitu. Oh, bahasa ayam mama. Jadi sebenarnya bahwa yo itu bukan berarti harus ditiru, enggak. Tapi dalam artian mau itu pulau sebenarnya tetap melalui, enggak lo manusia yang datuk-datuk lo, mama lo contoh matua, enggak manusia tanpa dosa lo dulu gue. Iya, betul. Hidup mau dibiasa juga. Enggak lo manusia super. Betul. Iya. Jadi bagi cek matua pulang mengaji, pulang di surau tuh nampak pegawai orang, yo namanya awak sebenarnya bukan kesalahan dia awak kalah namolah budaya lo dia awak. Kalau pemaka tumbuhan itu untuk orang masa mojonya. Gitu kecuali nya dipagar di rumah yo gak gitu dah. Iya. Kalau bapak karangan orang lah bapak pagar. Itulah kacau lain hal. Itulah memanjik rumah orang dah. Ya karena gitu matua. Iya, Ustaz. Ada pandangan deh sebagian anak muda Iya. Oh datuk-datuk tuh seakan-akan orang nan paling suci. Iya. Bantuannya rupanya enggak dia. Jadi datuk-datuk kok manusia biasa aja dulunya yang melalui ceritanya punya cerita tadi ya. Iya, punya latar belakang ya. Dia bahkan tadi cemat kok mandi bersama tang iya nyo. Iya. Jadi bukan nak mandi satu lo mandi. Mungkin waktu muda matu acuk matu kan berang dia orang tua matu kok. Pasti ya ketika orang yang punya anu tu lebih perawiannya dan anak kau si anu ya kan. Nah, itu baca pulang gitu. Baca cigok dulu kan baru masuk ke rumah. Jangan sampai lidi. Kan lidi kan rotan gitu. Itu benar. Tapi itu nama membentuk kita karena kayaknya mungkin ada pendapat mereka lebih rancaknya tahu salah atau daripada ndak pernah salah. Begitu tuh. Iya pasti. Kalau tahu salah bisa udah diulang ya. Iya. Tapi kalau ndak pernah salah, tibo salah sekali-sekali atau bedo negara itu. Bedo negara itu. Makanya banyak awak cari anak-anak awak zaman kini orang-orang yang diam-diam waktu keteknya kadang beringasnya gitu. Karena masa lalunya tidak lape, tidak pernah melalui hal-hal yang seperti itu. Ayat sumbe pas lah dewasa ini menjadi orang jahe gitu. Tapi alhamdulillah karena kita di Minangkabau didasari kembali ke surau lagi mengaji tapi tetap akan kembali ke jalan yang benar. Pondasi. Setinggi-tinggi tabangnya bang. Balik ke kubangan. Betul Ustaz. Itu yang pertama mata. Kini iko matua masuk ketek matua mau itu tentu kita cari ada satu hal yang pertanyaannya yang paling anu cile matua sesudah masuk ketek matua yang seperti orang biasa berarti masuk matua nanti ke wilayah baban namanya laki lah di titik matua tu baban tadi namanya gala tu balaki lo di situ baban-babannya kalau kecil orang lah tiba pasangan kedua iya. Sabalun tibo pasang di kedua masalah baradai go dulu matua di zaman dulu apa lo cara orang sampai basurah kaji atau caranya orang supaya sampai ke matua pewarisan sih ke matua bisa lo baradai ke apa orang-orang dulu matua cara barajaannya. Ya sebenarnya baraja-baradai itu ketika lah mulai dewasa Allah baru matanggu baru di situ datang rasul tentu kalau Allah berumah tangga lah pemimpin. Iya betul. Sehingga pemimpinan itu tuh bertingkat akan menjadi ba'ala awak mencari jati diri awak bisa lo menjadi pemimpin di tengah kaum. Iya. Nah, tentu ketika menjadi tengah kaum itu yang namanya datu, tentu berusaha mencari, menggali dan ikut dengan peran nenek mama itu sebagai penungkek. Oh itu. Sebagai penungkek di mana orang-orang menduduk nadai, belajar adai awak ikut gitu. Akhirnya
barangkali dek karena amanah turun, tentu seseorang ketika patah tumbuh lamba ganti itu tetap dicari patagak dulu, pandang muaro dulu, Betul, betul, betul. nak kemenakan ko nang kepatui sian nang kepatui je mungkin untuk melanjutkan Ya tampuk ke ya, tampuk sebagai pimpinan kaum gitu. Barangkali itu Sultan ya. Jadi dulu tuh matua yo namanya jadi wari bajapui ke ya. Iya. Jadi memang bajapui baca lihat bapelajari sehingga ketika lah tiba babantu, alhamdulillah Ya, alhamdulillah. siap untuk melaksanakannya itu tibanya. Ya. Walaupun tentu ada penyesuaian berjalan waktunya gitu tibanya. Pasti. Dari seorang datua di kaum matua sampai lo pada tahap matua menjadi ketua. Ketua, bukan ketua para datuk sana tapi lah dia, tapi alhamdulillah salah seorang pimpinan yang dituan pula di antara para datuk agak itu tibonya di kaum yang gadang lagi ya. Iya. Ya. Jadi banyak lo lah cerita Mas Tua. Ini agak mendalam maksud Mas Tua, pertanyaan ini Mas Tua. Agak mendalam maksud kita. Kini Mas Tua, seperti di awal yang mau sampaikan tadi, ada Minanggo dia anak muda ya, dia anak muda fenomena hariko. Allah mulai ada nama mengatakan manga lo urusan adat itu dibahas. Iya. Manga lo ka baradai. Bapak mau itu baradai go ribet kuno yo Beberapa anak kemenakan menyebut baradai tua kuno. kayaknya kan, Ya. atau ribet yolo Ya, susah wadinya banyak nah iku kayak itu gitu. Jadi ambo cuman ingin bertanya ke mak tu fenomena namodiko gua, fenomena anak muda ndak mau gua tentu harus ada solusinya. Ya. Karena sabananya adat itu sendiri kan menjadi jiwa dia awak. Ya. Kalau ndak ada adat go awak ndak lu jadi orang Minang. Betul. Gitu. Jadi menurut Mas Tua, untuk anak muda-muda kondisi fenomena mau dikini gua, fenomena yang tadi kau, menurut pandang Mas Tua, untuk menyelesaikan masalah kau, yang anak muda ndak namuh atau antinya kadang jadi kah? Baca Mas Tua. Sebenarnya itu lebih kembali kepada seorang orang yang ditinggikan di dalam kaum itu sendiri, artinya sebagai penghulu. Amanah sebagai datuk itu kan ibarat mandiang kudo, Sultan. Iya betul. Awak dulu turun, berikan contoh yang baik, baru anak kemenakan mengikuti. Jadi untuk memotivasi ini muda-muda tuh ini anu terhadap adat. Ya. Ya itu tadi kita berikan contoh-contoh yang baik, dan saya sekali perlu pressure masuk kini atau tekanan terhadap anak kemenakan tuh. Ya. Kenapa perlunya ini ditekan? Iya, seorang orang Minang pasti itu dibesarkan jo harato saku jo pusako. Betul. Pasti kan? Iya betul. Ibu di Sultan Bana kalau orang Minang karena pusako itu turun ke Indua. Iya. Nikah kawin ayah awak artinya awak diberikan modal sekali sawah Pak. Iya betul. Itu harus awak tanam kan, karena kemenakan awak ndak mau layenya itu tuh punya proses nikah kawin juga ayah itu diberi modal. Itu atas dasar dari pusako itu tadi, itu yang ada gitu. Itu yang kemudian harus ditanamkan dan kemudian dikembangkan. Iya gitu, dikembangkan gitu. Karena ya itu tadi Mas Tua, bagi cek muda-muda malih masalah adik-adik kok. Sehingga mereka anti kan bagi cek Mas Tua tadi yo itu salah satu jalan pertama ya Mas Tua. Jadi mama kok ya inyo pertama dulu mencontohkan ya harus mandian kudu ya kan. Aku indak mandian baru ya. Iya. Kalau mandian baru kabeh talinya pacian ya wancik dalam saya kalau buat. Tapi kalau kudu ya awak dulu. Awak memberikan contoh tauladan gitu kan. Jadi jangan pada kan jangan cando mandian baru iya. Cando mandian kudu awak basah dahulu baru anak kemenakan baru digosoknya ditunjuk aja dalam artian ada contoh tauladan punya pengkawalanya itu. Kadang-kadang dari karakter anak kemenakan tu ada juga yo tidak seluruhnya anak kemenakan tu sama loh kan, maka kabau sakandang mungkin bisa kita kendalikan, tapi anak kemenakan alun tantu kita bisa kendali. Makanya prisur terakhirnya awak setelah pembinaan itu tidak bisa juga, ini tidak paham juga atau
bahasa kini yo ndak ngah jo adek dah, maka itu tadi wak paham kan. Bahasanya gadangnya udah rata tumpahnya jo pusako. Oh jadi di kanan ka Di kanan. Oi mak, oi urang-urang yang mama-mama ba? Iya, iya. Kal asalnya dari siko loh. Iya. Dari asal naniko baliklah bagi buah lah kamari kan itu tipe. Kembali balik. Bibitnya di siko, buah gua gelo kamari. Agiah contoh tauladan. Iya benar. Kalau ndak baru, kalau ndak kita agiah tauladan ku akibatnya. Betul ya. Antilah na mudo-mudo gode adek lah. Adek sesuai dengan perkembangan zaman kini kan. Iyo. Adek itu melaban tu ikut manci selagi gitu. Tambah lama cuma kocok tambah runciang ya. Amo cik dua se tiga se. Yo karena gitu. Acik lagi ko cik mata. Iya, kita. Apakah menurut mak datua? Ya. Adek go mati ndak bakambang atau bisa inyo bukan menyesuaikan diri tapi adaptasi. Bisa bakambang ndak nyo adek go atau itu sentarui. Kan ikolog kecena mudo go. Yeah. Mudo malah itu ke itu sentarui. Apakah ada peluang di adek go bakambang? Kau betul. Ya sebenarnya kalau pertanyaan Sultan itu tadi agak lebih detail dan mendalam. Kebetulan Lambo sebagai nenek mama alun lo tua-tua bana baru tak tahu. Iya. Namanya darah Setampuk Pinang ya. Iya. Alun lo paham. Tapi setidak-tidaknya hari kini kok kalau adek yang menyangkutkan yang bersandikan ke adek ke ugamu. Iya. Barangkali mungkin itulah adek yang sebenarnya adek itu tidak mungkin tidak bisa. Tapi terkait tradisional, terkait apa sepanjang itu bisa disesuaikan dengan perkembang kini. Ya. Kalau ambo mencari itu sah-sah saja. Ya contoh kau matu kok dulu kau contoh orang beradik itu mau berhari-hari. Ya. Alek sianu sudah ikut sudah itu panjang prosesnya. Sehingga memang dicalik zaman kini agak terbuang bakatu misalnya akhirnya boleh tidak dilakukan penyesuaian tanpa meninggalkan nilai pastinya? Iya, pasti. Boleh kan? Ya. Ya tapi menyesuaikan. Iya, tapi kan banyaknya nak muda celik kan dek iko. Kau tidak boleh sado. Sebenarnya ada kan idui. Inyo tidak mati dia. Ada itu dipakainya mangkok baru. Balik. Kalau pakaian, kalau kepakaian dipakainya usang. Tapi kalau ada dipakainya baru. Itu kunci ya. Ada dipakai baru, dipakai usang. Iya. Itu kuncinya. Iya. Iko yang memang harus kita sampaikan ke kita bersama bahwa mungkin sebab di mama tadi ya. Salah lo penyampaian sehingga akan ada itu mati. Iya. Tidak boleh dia saat juga. Iya benar. Tapi kalau nan ureknya usah jasa batangnya biarlah gadang, nan capang joran tiang biarlah kembang. Anan urek kan tetap di dalam. Batangnya capangnya banyak lagi yang itu gambarnya betul. Seharusnya memang betul itu bisa tempat berlindung. Nyo adonan rara daunnya kemudian. Iya. Ado yang tumbuh lah baru daunnya. Ya. Dan ini ndak akan lakang depan Ndak lapor di hujan. Iya matu. Terakhir matu, kau pertanyaan terakhir. Kau perlu naju. Tentu anak muda yang kini kalau anak muda itu sendiri ya namanya kita baru. Tentu ada wilayah tempat pertama itu rumah. Iya. Itu orang tuanya ya. Kepada mak tua, apa saran mak tua bagi orang tua supaya adat ko taruh manarih indak cadoi gua mencik dah tapi samo jo paralon yo samo di bawah bahkan kau perlu kembangnya tadi saran mak tua atau nasihat mak tua untuk ke orang tua kita orang tua di rumah orang tua yang punya anak silakan mak tua. Jadi kalau saran Mbak supaya adek ko langgeng dan hidup sebenarnya adat itu hidup tak pernah adat itu mati kan itu Ustaz ya. Tentu ndak lape dari peran serta berjenjang gitu. Kalau dalam sebuah kaum itu yang sangat penting itu peran daripada mande soko. Mande tertua di sebuah kaum itu itulah yang menata ba'a dalam sebuah kaum keluarga kecil arti suami istri anak gitu. Itu yang memberikan suri tauladan gitu. Nah hari kini ko wak calia di mana peran mande soko yang ndak tahu lagi gitu. Artinya setiap kaum itu kan ada nan padusinan sabana dituan orang yang bijak, orang yang capek kaki ringan tangan dan tahu segala proses. Bahkan itulah yang disebut sebenarnya raja perempuan ketika mande soko itu menegur seorang pengulu atau datuk yang foto bisa saja ini bahasanya pemakzulan ketika itu bana
Yalah lah terlampau kok kejadian terlampau, kan. melampaui batis seorang datuk itu Ndak tadi tak kan. makan lo dia patut makan ni kau. Betul. Jadi perannya untuk memotivasi itu supaya adikku apa mande soko itu tadi menurun kepada keluarga-keluarga kecil gitu. Rumah gadang kan banyak bilik-bilik aja tuh. Ya. Kok. Nah, jadi peran mande soko kok lah di kini kok yang mulai hilang ndak Iya, nampak. iya. Gitu. Sehingga adikku ndak tumbuh. Gitu. Jadi kalau ado ya pakai cik matua ado kapalo juga biasanya iku miriang le kau kan. Itu Miriam Selek. Ya. Kalau kita balik ke keluarga kita contoh matua. Kan itu kalau di kampung mah semuanya Ya. semuanya kah. Ya. Kini kan awak kalau masih serak kali batuk kah? Iya. Ado nan di kampung, Ada yang ado nan di dirantau. rantau. Kalau secara umum lah matua. Di Ya. keluarga kita apa yang harusnya hendak dilakukan dek orang Minang bisa jadi di kampungnya atau bisa di rantau. Menurut matua apa saran matua di keluarga kita juga? Ya, Gitu. kalau di keluarga ketek secara pertama sekali tentu cara berkomunikasi supaya tidak hilang keminangan awak sebagai Ya. orang Minangkabau, tentu ketika dalam lingkungan rumah tangga yang kecil tuh setidaknya awak harus mengajar anak awak bahasa Minang yang pasti. Oh, Jangan kau perlu ya? Bahasa Minang yang di Indonesia artinya sehingga lo berubah gitu. Iya. Makna dan artinya gitu kan. Jadi kalau Ambo Cali perlu yang sangat mendasarinya di dalam keluarga kecil aja anak waktu berbahasa Minang gitu. Walaupun kini di daerah Minang, Ajakan gitu. walaupun sampai kini di kutub utaranya kan. Iya, silakan di Maya Berado gitu. Tapi kok bisa di keluarga kita Iya. ajarannya tetap bahasa Minang. Bahasa Minang. Oh, kalau lah bahasa Minangnya, insya Allah, ya setidaknya terjadi bertanya ada waktu kau bahasa kok. Iya, benar. Karena kalau di Jawanya tiba di rumah bahasa Minang, tiba di luar, bahasa Jawa lu, aku di Papua aku bahasa Minang, di luar Papua, itu bertanya nak, Iya. wah nih lo gue ayo agak balik pulangan, berarti itu maksud balik ke Kubangan tadi. Balik ke Kubangan awak balik. Iya. Bah kalau peran mamak di situ seketik betul. Baca rumah nguain peran mamak kau. Ya, peran mama itu, nah itulah barangkali sampai hari kini peran mama itu kurang bersilaturahmi atau akibat persoalan-persoalan ekonomi yang makin sulit. Nggak tahu, ya. Iya. Sebenarnya hari Jumat biasanya tuh hari Jumat mah kalau di kampung ya, kalau Iya, seluruh iya, anak iya. kemakan berada di kampung, dahulunya setiap hari Jumat itu pagi di rumah anak seorang penghulu kok. Itu berkunjungi seluruh anak kemenakan kok. Indak bansai, indak kayu berkunjungi. Iya. Tapi hari kini kok kalau pilah-pilah. Iya betul. Labanya putih ada santan, kuning ada kuning. Mana lega bapiti anak kemenakan gua batapak ikut. Iya. Mana bansai udah baca lihat. Nah, ikut persoalannya Aku lihat ini. Allah tabalah lo kondisi gini kok yo. Apalagi terbelah politik. Ya pakai cik matua tadi kau ikut tibu dia no kau lah lagi kan putih nan tibu kemanakan nan agak badace. Iyo. Batapak ikut senan gitu. Tapi kok tibu dan no alun ka singgah, alun ka duduk singgah senang kan. Singgah seanggan. Itu persoalannya yang Ambo cari ya. Jadi kau dapet ayo mama go balik lek kamu dulu usah baragi kain putih lah. Iya. Indah yo matua kehidupan yo sulit. Mayo tambah lama tambah anu. Cuman setidaknya bagi cik matua dan seorang mama tentu ndak duduk di situ. Pagi Jumat itu cik matua tadi ke mana? Barangkali dari rumah nak. Pagi lah itu gitu. Yo. Berkunjungi seluruh Kunjungi nampak tu dikunjungi anak itu anak tiba. kemenakan gitu. Yo. Sehingga ko anu tadi ambo kan pernah lah mendengar istilah gua. Kalau dulu tu mama kata rumah daham sila gamang orang. Iya. Wah mama tiba. Karena ambo ada wawancara aja orang, dia seorang ibu, kecik ibu tu kan daham saya tu kodek mau aja langsung tu. Itu sebuah kode tanda alam di bahasa mama karena ke rumah kemenakan maka sesuai orang Minang bundo kanduang pakaiannya artinya paham sekali. Bahasa giro sekali. Dan itu dengan penuh kehormatan duduk maduk mama. Duduk nih madai mama gitu. Iya. Dengan pakaian yang sopan gitu. Iya. Jadi bisa kita simpulkan matua. Yang pertama bahwa seorang datuk ini mak datuk wah. Iya. Jadi datuk yo ndak instan lo dah. Proses tadi ya, proses dari mudonya sampai ke baban namo tadi. Iya. Jadi kok namudo kok
you janganlah cameh pulo gitu, jangan cameh pulo bahwa sebenarnya datuk-datuk ada pemimpin adat you manusia aja. Manusia. Dengan kesalahan dirinya ada juga dan keinginannya perbaiki diri tentu ada pulo. Kalau lah bababan tu baik aku pasangan, kalau pasangan tu baik selesai. Baik pasangan. Tu yang pertama, yang kedua pakai cik matua tadi. Yo kok dapet nan mudo-mudo. Nan mudo-mudo supaya jen antipatinya gua sebenarnya jo adat gua dipakainya baru. Itu maksud namanya. Adat dipakai baru, pakaian dipakai usang. Semakin hari semakin ada bahwa di dalam adat ada lah hendaknya gambaran bukan penyesuaian tapi adat gua bakambang ya tadi ya. Bakambang. Tentu tidak meninggalkan urek je batangnya tadi. Yang mendasar daripada adat itu sendiri. Nan capang jo rantiang silakan tapi nan batang tatagok. Bahkan daun pun tiap hari mungkin berguguran. Itu alam. Dan yang tadi yang terakhir kepada yang muda-muda jangan lupa sebenarnya baradai bukan berarti suatu yang kuno. Tapi adat kau sendirilah membantu kita. Kalau ada tokoh-tokoh yang hebat dulu tu dek baradai kau nyo dibantu karena di Minang tu lebih ada je pendapat matua bahwa orang Minang lebih kuat filsafatnya. Sehingga orang tu ketika parang keluar batan dia keluar filsafatnya kuat. Contoh Bung Hatta, Tan Malaka, karena berpikirnya kuat. Itu ciri kita orang Minang. Ciri khas orang Minang. Kalau kita kembali kepada ilmu namanya di perguruan tinggi, orang filsafat tu induk di segala ilmu. Orang Minang punya itu. Orang Minang lah itu pelajarannya. Emang kau rindulah nak muda-muda kau ndaknya baraja. Baraja adek. Kalau ndak baraja jadi orang Minang, akibatnya iyo hilang cara kita berfikir. Dan yang terakhir cik Lai matuk tadi untuk nan mama-mama. Usah diagih ragi kain kau. Sesudah tu baliklah karena pakai cik matuk tadi. Inyo bibit dari pusako, yo baliklah ke kampuang. Caliaklah ke manakan. Balik ke pangka. Ajarinyo karena mama yo ke manakan. Yo tuah mama di ke manakan. Betul. Gadang mama di ke manakan. Yo. Jadi mungkin itulah matua. Terima kasih dulu nasihatnya matua. Yo cerita-cerita terlampau lah namanya. Cerita terlampau kan namanya. Ya mudah-mudahan ke depan anak-anak muda kita tertarik untuk lebih mendalami. Karena insyaAllah pemirsa, penonton, ke depannya kita akan ambil waktu dari beliau. Nanti kita cuba cari yang berbeza-beza lo lah. Mudah-mudahan ada tertolong lah pemberdayaan budaya kita atau adat kita kemudian hari. Indak menjadi kumancik bagi cik beliau tadi. Dan tambah kujung tambah luis sudah tu hilang senyum. Jadi mungkin itu yang dapat kami sajikan pada kali ini bahasa Obok Jodat tu mantari katuakan Nagari Sangir di Nagari Lubuk Gadang di Kecamatan Sangir berada di Kabupaten Solok Selatan. Kepada dan sanak yang menonton, usah lupa kok ada yang kadi komen silakan tulis di bawah. Kok ada yang kadi sarankan, kritik silakan juga tulis di bawah. Kok ada pula orang yang ingin ditamui, sialo ditamui lah, tulis lo di bawah. Semaksimalnya kami akan berusaha menyampaikannya. Dan jangan lupa like, komen, jangan lupa pula di subscribe. Karena insyaAllah dengan bantuan dan sanak sadonyo, perjuangan kami dalam mendokumentasikan adatku ke depannya akan bisa terus berlanjut. Terima kasih, kami mundur diri. Salam kreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.